Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Apa kabarnya ananda semuanya? Semoga ananda dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kelas 2 MI As-Siddiqi Hasya, materi pelajaran Al-Quran Hadis, masuk ke pelajaran yang ke-6, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Marilah kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama dan membacanya dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Surah Al-Ma'un merupakan surah ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Surah ini diturunkan sesudah surah At-Takatsur. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Isi kandungan surat Al-Ma'un tentang ancaman bagi orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang berbuat ria, dan orang yang enggan memberi bantuan. Orang yang berbuat ria adalah orang yang beribadah bukan karena Allah semata. Orang ria jika beribadah ingin dipuji oleh orang lain.
Kita harus menjauhi perilaku dan sifat yang jelek di atas, supaya Allah akan selalu sayang kepada kita. Anak soleh harus rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar dan beribadah. Mengerjakan sholat harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh main-main. Kita harus gemar menolong orang yang membutuhkan, terutama anak yatim, orang fakir, dan orang miskin. Penyantun. Hei, lihat teman, ada pengemis. Badannya lemah dan kurus kering. Bajunya lusuh dan compang-camping. Kasihan sekali dia ya. Ayo kita beri mereka sedekah, membantu meringankan beban mereka dengan memberikan sebagian uang kita. Walaupun sedikit asalkan ikhlas, insya Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Selain itu, coba kita perhatikan sekeliling kita. Adakah anak yatim piatu? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi dikarenakan ayahnya sudah meninggal dunia. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu karena meninggal dunia. Tentunya mereka sangat merindukan kasih sayang ayah dan ibunya. Sayangilah mereka. Dengan menyayangi mereka, insya Allah akan menghibur hati mereka yang kesepian. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mengusap kepala anak yatim karena sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya dengan setiap rambut yang tersentuh tangannya satu kebaikan. Dan setiap rambut itu akan menghapus satu dosa darinya dan satu derajat. Yuk santuni anak yatim, bantu orang miskin. Anak soleh itu harus menjadi anak yang penyantun dan penyayang. Insya Allah akan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un turun di kota Makkah. Surah Al-Ma'un berjumlah 7 ayat. Isi kandungan surah Al-Ma'un adalah tentang ancaman bagi orang yang lalai dalam melakukan sholat, orang berbuat riya, dan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak suka membantu orang miskin. Riya adalah beribadah bukan karena Allah dan hanya ingin dipuji oleh manusia. Demikianlah Ananda pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Ananda ulang-ulang dan membaca di rumah dengan bantuan buku cetaknya. Semoga Ananda mampu menjadi anak yang soleh, menjadi anak dambaan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak ucapkan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.